Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Silvina, NPM 2262 10750. Di sini saya akan membuat tugas mata kuliah kepenyiaran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rozia SPD MA. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang jenis-jenis penyiaran digital, kelebihan, kekurangan, dan regulasi dan kebijakan penyiaran. Saya akan membahas materi tersebut menurut 20 para ahli. Silakan teman-teman tonton video saya. Terima kasih. Nah, yang pertama itu menurut Maulana tahun 2020. Digitalisasi penyiaran merupakan sebuah keniscayaan yang membawa era baru penyiaran di Indonesia. Teknologi digital menjadi solusi tepat dalam mengatasi keterbatasan frekuensi pada penyiaran analog. Tetapi, sampai saat ini di Indonesia belum merealisasikan penyiaran digital dikarenakan belum adanya payung hukum yang mengaturnya. Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran belum memuat aturan tersebut. Nah, yang kedua, menurut Mubarok dan Anjani tahun 2020, kehadiran penyiaran digital bisa menjadi wadah industri penyiaran lokal yang terus tumbuh. Model penyiaran analog di mana satu kanal frekuensi hanya bisa digunakan untuk stasiun televisi, tidak bisa menampung pertumbuhan penyiaran lokal tersebut. Yang ketiga, menurut Abdallah dan kawan-kawan tahun 2025, ketidakhadiran regulasi yang spesifik terkait penyiaran melalui media sosial menciptakan sebuah akibat hukum yang signifikan. Salah satu akibatnya adalah tidak adanya pengawasan yang memadai terhadap penyiaran di platform digital. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, pengawasan penyiaran konvensional diatur dan diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, sebagaimana diatur dalam pasal 8. Namun, kewenangan KPI terbatas pada penyiaran berbasis spektrum frekuensi radio, sehingga siaran melalui internet dan media sosial tidak menjadi bagian dari pengawasan KPI. Nah, yang keempat, menurut Abdullah tahun 2020, digitalisasi penyiaran menjadi sebuah keniscayaan dan dianggap sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan dan tidak efisiennya penyiaran analog. Seperti diketahui, teknologi analog tidak dapat mengimbangi permintaan industri penyiaran dalam hal penyaluran program siaran yang terus bertambah karena terbatasnya jumlah kanal frekuensi yang tersedia. Yang kelima, menurut Priyatna tahun 2025, penyelenggaraan penyiaran semakin berkembang seiring perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Media penyiaran pada umumnya dilakukan media komunikasi massa elektronik, yakni radio dan televisi yang menyebarluaskan siarannya menggunakan frekuensi gelombang radio. Gelombang ini diartikan sebagai jumlah getaran elektromagnetik untuk satu periode yang penggunaannya didasarkan pada ruang jumlah getaran dan lebar pita digunakan oleh pihak saja. Apabila digunakan secara bersamaan akan berhimpitan dan saling mengganggu. Yang keenam, menurut Kustiawan tahun 2025, dalam dunia penyiaran ada dua langkah melakukan pengendalian, yaitu sebelum materi disiarkan, feed forward system, dan setelah materi disiarkan, feedback system. Feed forward system digunakan untuk melakukan koreksi baik pada perencanaan maupun proses pelaksanaan sebelum program mengudara. Sedangkan feedback system digunakan untuk lebih menyempurnakan langkah-langkah berikutnya. Yang ketujuh, menurut Riniji dan Hidayat tahun 2024, dalam menghadapi migrasi penyiaran digital, menerima ide baru memerlukan pemahaman tentang ide tersebut. Oleh karena itu, keputusan untuk menerima atau menolak sebuah inovasi harus dipertimbangkan secara seksama. Dalam proses adopsi inovasi terdapat tahapan-tahapan kesadaran, tahap menaruh minat, tahap penilaian, tahap pencobaan, dan tahap penerimaan. Yang kedelapan, menurut Amir dan Prihatin Dwi Hantoro 2024,
Industri penyiaran, khususnya televisi, saat ini sedang mengalami transisi dari sistem analog ke digital. Sistem ini meningkatkan kemungkinan lahirnya saluran TV baru, sebab spektrum frekuensi digunakan lebih efisien. Secara teknis, pita frekuensi TV analog juga dapat digunakan untuk transmisi TV digital. Perbandingan bandwidth frekuensi yang digunakan pada teknologi analog dan digital mencapai 1:6. Yang ke-9, menurut Sinambela tahun 2023, digitalisasi sangatlah dibutuhkan saat ini. Hal ini bertujuan untuk mengatasi frekuensi penyiaran yang terbatas. Di dalam suatu negara, pengelolaannya diperlukan perencanaan frekuensi. Frekuensi memerlukan kapasitas kanal yang besar untuk memenuhi kegiatan penyiaran. Dan stasiun televisi boleh menggunakan frekuensi melebihi kemampuannya karena banyak pihak lain yang memerlukannya. Yang ke-10, menurut Irawan tahun 2022, terdapat 6 keuntungan utama dari penyiaran dengan sistem digital saat ini yang akan dikembangkan, yakni pertama, sangat sederhana dalam hal instalasi, sebagai contoh pada sistem audionya saja. Yang kedua, dapat dipadukan dengan perkembangan teknologi yang ada. Yang ketiga, meminimalisir kesalahan operasional. Yang keempat, lebih hemat dalam segi pemeliharaan karena sudah komputerisasi dalam database. Yang kelima, cukup menggunakan konverter sederhana dalam sistemnya. Dan yang terakhir, alat receiver-nya berbasis software yang cukup modern. Yang ke-11, menurut Kusamaning tahun 2024, digital platform adalah sebagai kumpulan yang terdiri dari beberapa perangkat lunak, sistem operasi yang mendasari terjadinya suatu sistem tertentu pada aplikasi online. Software ini dapat dibuka melalui komputer atau sistem Android di dalam smartphone. Hal ini disebabkan karena semakin tingginya jumlah penggunaan smartphone yang secara otomatis telah meningkatkan aktivitas dan lalu lintas pada dunia maya. Popularitas platform digital meningkatkan karena kemudahan akses internet dari smartphone yang banyak dimiliki oleh banyak orang saat ini. Yang ke-12, menurut Habibie tahun 2023, kelemahan penyiaran digital di Indonesia, terutama dalam hal regulasi yang belum jelas dan dominasi kepentingan konglomerasi media yang menghambat migrasi dari siaran analog. Meskipun beberapa peraturan menteri telah diterbitkan, Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 masih berfokus pada penyiaran analog, yang membuat pengaturan penyiaran digital tidak komprehensif. Yang ke-13, menurut April 2024, televisi digital atau penyiaran digital merupakan jenis televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal video, audio, dan data ke pesawat televisi. Yang dimaksud televisi digital lebih kepada sinyal yang dikirimkan adalah sinyal digital atau mungkin lebih tepatnya siaran digital atau digital broadcasting. Televisi resolusi tinggi atau High Definition Televisi HDTV merupakan standar televisi digital internasional yang disiarkan dalam format 16:9, televisi biasa 4:3, dan surround sound 5.1 Dolby Digital. Yang ke-14, menurut Intan Soliha Ibrahim tahun 2021, kelemahan tersebut termasuk penerimaan dan kesediaan masyarakat untuk membeli penerima digital baru, kesadaran masyarakat tentang kelebihan penyiaran digital, kekangan kewenangan yang dihadapi RTM, dan karena birokrasi yang dapat menyebabkan peralihan ke penyiaran digital tertunda. Meskipun ada kelemahan, transformasi RTM ke arah penyiaran digital adalah pasti, mengingat peralatan analog sudah tidak lagi diproduksi. Yang ke-15, menurut Azizah tahun 2023, perubahan era manual ke era digital mengubah banyak hal yang dapat mengancam eksistensi media cetak. Sebagai besar, pelanggan media telah beralih ke teknologi serba online yang lebih fleksibel, bisa mendapat mencari dan membaca informasi terbaru kapan saja, di mana saja. Tidak heran apalagi level wacana era digital memberikan ruang seluas-luasnya bagi
pertarungan opini, sehingga teks-teks yang diproduksi menjadi objek liar yang bisa ditafsiri dengan bebas oleh khalayak. Yang ke-16, menurut Rohman Fadil 2024, era digital saat ini, media sosial telah mengalami perkembangan pesat dan menjadi bagian integral kehidupan banyak orang, terutama remaja. Remaja sering menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok untuk berinteraksi, berbagi pengalaman, dan membangun identitas sosial mereka. Namun, pengaruh media sosial dalam bentuk identitas sosial remaja juga memiliki dampak yang signifikan. Dalam konteks ini, identitas sosial dapat diartikan sebagai persepsi individu tentang siapa diri mereka dalam hubungannya dengan dunia sosial. Yang ke-17, menurut Fudianti 2024, pengguna media digital mengikuti akun yang berfokus pada isu lingkungan, termasuk perlindungan lingkungan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin peduli dan ingin terlibat dalam aksi pelestarian. Media digital memungkinkan Anda menawarkan konten yang lebih beragam, seperti artikel, video, dan infografis yang menarik bagi audiens dengan gaya komunikasi berbeda. Interaksi sosial merupakan hubungan yang bersifat timbal balik yang terjalin antara dua individu dengan individu kelompok dan kelompok dengan kelompok. Yang ke-18, menurut Zen dan Frinaldi tahun 2025, transformasi digital dalam pemerintahan telah membawa berbagai inovasi seperti e-government, e-procurement, dan pelayanan publik berbasis aplikasi. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas layanan publik. E-government memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan publik secara online, yang pada gilirannya dapat mengurangi birokrasi dan meningkatkan transparansi. Namun, di balik manfaat tersebut terdapat risiko yang tidak dapat diabaikan. Yang ke-19, menurut Budiman tahun 2022, penyelenggaraan platform digital penyiaran sudah begitu banyak digunakan oleh masyarakat. Namun, hingga saat ini penyelenggaraannya tidak tunduk pada berbagai regulasi, perizinan, dan pengawasan konten seperti yang dialami oleh lembaga penyiaran. Bila platform digital tidak diatur dan diawasi oleh lembaga otoritas pengawasan, isi siaran akan menciptakan banyak konten siaran tanpa rambu yang mengaturnya. Yang ke-20, menurut Veranita 2024, di tengah perubahan yang semakin cepat dan kompleks di era digital, organisasi di seluruh dunia menghadapi tekanan dan tantangan yang sangat dinamis dan dipaksa untuk berusaha beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah lanskap bisnis secara fundamental, memaksa organisasi untuk mengubah cara mereka beroperasi, berinteraksi dengan pelanggan, dan mengambil keputusan strategis. Salah satu aspek penting dari adaptasi ini adalah penetapan kebijakan arah organisasi yang efektif dalam menghadapi tantangan dan peluang yang muncul di era digital ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Semoga video saya bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.